Ya, baiklah sahabat Muslim, kembali lagi dalam program Bincang Sehat dengan tema kita hari ini, Carpal Tunnel Syndrome. Ya, bagi sahabat Muslim yang mungkin mengalami penyakit seperti ini atau ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami langsung di 0617944280 dan bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS center kami di 081370031616. Ya, tentang tadi beberapa gejala yang biasa dirasakan bagi penderita seperti nyeri, Dok ya, Iya. seperti kehilangan rasa. Ini mati rasa ini betul-betul memang tidak ada rasa lagi atau gimana, Dok, biasanya? Ya, bisa muncul rasa baal tadi ya. Jadi seperti mati rasa karena saraf medianus ini Iya. dia ada dua saraf yang berfungsi, itu saraf motorik yang untuk menggerakkan, ya. Iya. Ada saraf sensorik, sensasi, ya, Iya, iya. sensasi. Jadi kalau sudah mati rasa, baal, kesemutan itu saraf sensasinya yang terganggu. Oke. Nah, yang beratnya lagi kalau sudah ke saraf motorik, itu saraf motorik sudah berat, otot-ototnya pun bisa mengecil di daerah yang dipersarafi oleh saraf medianus tadi. Oke, berarti ini duanya bisa kena, Dok ya, sensorik sama motoriknya ini Motorik. bisa kena seperti Iya. itu. Kalau motorik udah kena ini biasanya gimana, Dok? Pergerakan. Jadi pergerakannya juga terganggu, ya, terganggu, kaku, Iya, gerakan jarinya, ya. Bahkan dia kalau kita tes ada namanya lutein, dia megang botol itu pun sulit dia, ya. Apalagi juga pada kasus-kasus tertentu dia terjadi pengecilan pada otot-otot di daerah apa namanya ini, kalau istilahnya ini pada daerah di bawah jempolnya itu ada otot atau disebut sebagai otot adduktor pollicis brachis istilahnya ya di sini. Dia mengecil ya, daerah sini mengecil, nampak itu mungkin gambarnya kalau ada bisa kita tunjukkan. Nah, itu mengecil sehingga itu menunjukkan perburukan daripada carpal tunnel syndrome ini yang sudah lama mungkin ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini bisa jadi tindakannya sampai lebih ke arah invasif ya, bisa tindakan operasi segala macam. Nah, pada awal biasanya, Dok, ini apakah sensorik terdahulu baru motorik ini sudah tingkat yang lebih parah atau gimana, Dok? Ya biasanya dia pada umumnya sensorik dulu ya. Sensorik, Tadi ya. rasa kebas, kesemutan, baal ya, atau rasa seperti terbakar, tertusuk, pins and needle sensation ya. Nah, itu terjadi. Nah, kalau sudah semakin lama kelamaan muncullah gangguan di pada motoriknya, sehingga gangguan motoriknya menyebabkan gangguan pergerakan, bahkan bisa menyebabkan atrofi, pengecilan daripada otot-otot di daerah pergelangan tangan, terutama di daerah ibu jari. Iya, iya, iya. Nah, ini tadi kan yang biasanya bagi penderita ya itu di atas usia 40 tahun ke atas, Dok ya. 40 atau 50? 50 tahun. 50 tahun ke atas. Berarti di bawah umur dari itu nih jarang atau memang nggak ada gimana, Dok? Iya, memang jarang ditemukan kasus apalagi pada anak-anak ya. Oke. Karena memang dengan faktor usia sangat mempengaruhi juga munculnya ini faktor-faktor yang berkontribusi terhadap CTS ini, karena memang pada orang tua lebih banyak gangguan metabolik, gangguan peningkatan volume, ya, gangguan jantung juga meningkatkan volume ruangan tersebut, terowongan tersebut ya, mudahnya infeksi karena ketahanan tubuh orang tua lebih cenderung lemah, mudah terjadi infeksi, ya, inflamasi. Nah, itu mungkin dihubungkan terhadap faktor usia di atas 40 atau ada yang mengatakan 50 ya muncul gangguan CTS ini. Itu baik laki-laki atau perempuan di atas 50 itu memang bisa kena, Iya, Dok, tapi ya. lebih banyak memang pada perempuan. Tapi kalau di bawah umur itu ya untuk ibu hamil, kasusnya ibu hamil tadi berarti Bisa terjadi. bisa terjadi walaupun tidak mesti umurnya 50 ke atas, Dok ya, seperti itu. Nah, kemudian, Dok, pada kasus yang parah sudah terkena motorik tadi, ini seperti apa, Dok, kasusnya, Dok? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, pengecilan pada otot-otot daerah pergelangan tangan tadi itu ya, sehingga itu harus dievaluasi kembali. Makanya perlu dilakukan pemeriksaan yang khusus ya pada pasien untuk melihat keparahan penyakitnya. Jadi CTS ini juga ada derajatnya. Ada derajat 1 sampai derajat 6 ya. Kalau 1 sampai 2 itu ringan ya. 3, 4 sedang, kalau sudah 5, 6 itu sudah berat ya, itu bahkan harus dilakukan tindakan operasi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ya, kalau memang misalnya seseorang yang lambat dalam menangani hal, apakah bisa sampai ke permanen gitu, Dok, sampai kehilangan fungsi tangannya Iya, seperti bisa. itu? Jadi juga cukup mengganggu pasien sendiri ya. Dia tidak bisa beraktivitas maksimal ya.
apalagi proses menggenggam itu juga sulit, nah, sehingga bisa menyebabkan gangguan aktivitas pada pasien, ya. Jadi sehingga ujung-ujungnya nanti kualitas hidupnya juga terganggu, ya segala macam. Nah itu oleh karena itu pentingnya untuk dikenali dulu secara dini CTS ini dan penanganan harus tepat agar tidak menjadi perburukan, ya, gejala yang lebih berat lagi pada penyakit ini seperti itu. Berarti kalau sudah ada gejala-gejala yang tadi seperti merasa nyeri tadi dok, ya ini sudah bisa berarti dikonsultasikan ke dokter gitu dok. Kadang bisa khasnya itu tadi saya bilang malam hari, kadang dia pasien yang CTS ini bisa hilang gejalanya kalau dia melakukan gerakan namanya flick sign, ya. Kalau kita katakan flick sign itu dia gerakan mengibas-ibaskan tangannya seperti ini, ya. Itu nanti keluhannya yang kebas-kebas tadi hilang. Nah, karena ketika lakukan gerakan ini terjadi peregangan pada daerah ini, sehingga mengurangi daripada entrapmentnya, penjepitannya, sehingga hilang dia. Nah itu khas pada gejala yang muncul pada pasien CTS ini, sehingga itu menjadi penanda bagi seorang klinisi dokter. Nah ini mengarahkan kepada satu penyakit CTS ini, dan dia memang bisa mengenai kedua tangan atau salah satunya. Cenderung memang salah satu lebih signifikan mengarahkan pada CTS seperti itu. Tapi ini hilang rasa tadi berarti apakah ini sembuh atau kembali lagi dok setelah di tangan dimain-main? Ya, jadi bisa hilang, tetapi nanti berangsur kembali lagi seperti itu. Itu aja penanda saja. Penanda daripada sebagai gejala dari pasien tadi. Oh ternyata ini memperkuat diagnosis seorang dokter. Oh ini ke arah CTS. Untuk memastikan lagi perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Nah misalnya dok, tadi kan dokter sampaikan bahwasanya ini biasanya dialami ketika bangun tidur. Nah apakah mungkin seseorang merasa ini mungkin karena salah tidur atau gimana? Ini ada bedanya nggak dok dengan salah tidur misalnya seperti itu? Sebenarnya tidak ada sih hubungan secara langsung dia salah tidur gitu ya. Misalnya di tangannya tertutup, terus gimana ditindih seperti itu gimana? Memang jarang sih tertindih nanti mungkin salah kebas ke seluruh tangan, seluruhnya biasanya, tidak hanya kena medianusnya atau apanya. Karena memang sangat dipengaruhi oleh daripada aktivitas tadi yang berulang-ulang. Kalau salah tidurnya berulang-ulang bisa juga itu ya, selalu yang pasti tertekuk berulang-ulang gitu ya. Jadi aktivitas yang sehari-hari kita lakukan berulang-ulang seperti tadi. Salah posisi ngetik, dia ngetik tapi tidak pakai bantalan pada daerah itu juga menyebabkan nyeri seperti itu. Sehingga seorang dokter itu akan lakukan ketika pasien datang ke kita, kita lakukan nanti beberapa manuver pada pasien yang untuk memastikan dia ini mengarah CTS. Biasanya kalau orang yang CTS ini, dia kita lakukan istilahnya nanti Tinel test. Ya. Tinel test itu kita tokok di daerah pergelangannya, ya, tokok itu akan muncul gejala nyerinya tadi, parestesinya tadi ya. Atau kita suruh pasien itu nanti menekuk seperti ini ya selama 1 menit. Nah itu pemirsa juga bisa lakukan di rumah untuk mendeteksi ini yang benar ada CTS. Muncul nyerinya, ya, parestesinya seperti itu. Atau kita lihat di daerah otot di sini mengecil dia, beda dengan kanan dengan kiri. Nah itu menandakan masalah daripada si CTS tadi, ya, carpal tunnel syndrome. Nah, kemudian ini aktivitas yang berulang-ulang, ini salah satu sebagai penyebab dok ya kenapa terjadinya CTS ini. Misalnya kalau di daerah kaki ini juga sering berulang-ulang dengan aktivitas yang sama, seperti misalnya menendang dengan tendang dengan model atau gaya yang sama, apakah bisa juga terkena dok? Enggak. Kalau pada kaki memang istilahnya bukan carpal tunnel syndrome ya, karena carpal ini hanya pada daerah pergelangan tangan. Kalau di kaki bisa mirip dia kejadiannya dengan carpal tunnel syndrome, tapi namanya beda, tarsal tunnel syndrome ya. Jadi ada di daerah bagian medial daripada kaki kita itu juga bisa entrapment juga, terjepit saraf di situ ya, saraf tibialis yang namanya terjepit di situ sehingga menyebabkan sensasi berbeda juga ya pada daerah kaki. Ya, jadi berbeda dengan istilah CTS tadi. Istilahnya berbeda dok ya. Kalau di kaki istilahnya beda, kemudian di pinggang dan di kepala juga beda istilahnya dok. Tapi tetap juga di sini ada kesamaan yaitu terjepitnya saraf seperti itu dok ya. Nah kemudian nih dok, untuk tadi dokter menjelaskan kalau kita menggerakkan tangan seperti ini bisa juga menghilangkan rasanya. Adakah senam tertentu dok bisa membantu untuk menyembuhkannya untuk tangan ini? Iya, kalau senam atau gerakan tertentu memang ada ya, ada di apa namanya, diperkenalkan juga sama beberapa dokter saraf ya.
memang jarang ya, senam CTS namanya, senam carpal tunnel syndrome. Nah, kalau memang kita aktif di dunia medsos ya, di YouTube atau apa, kita bisa buka tuh ada tuh senam CTS itu nanti dilakukan ada pergerakan-pergerakan menekuk ini berapa detik ya seperti ini ya. Lagi nanti di atas meja nekuk, itu latihan ya untuk stretching namanya. Jadi meregangkan otot-otot di sekitar itu sehingga tidak gampang proses terjadi kekakuan pada otot, pada sendi ya lebih lentur dia. Nah, itu ada senam tersendiri ya. Oke. Itu bentuk pencegahan atau bentuk pengobatan, Dok? Bisa bentuk pencegahan bisa. Kalau pengobatan lebih ke arah memang pengobatan konservatif ya, tidak secara langsung menghilangkan. Perlu beberapa siklus atau beberapa seri yang dilakukan senam itu ya ujungnya memang lebih ke arah preventif ya, pencegahan ya. Dan bisa mengurangi juga gejalanya muncul seperti itu. Ya, seperti apa bentuk kalau bentuk pengobatannya di rumah sakit itu seperti apa, Dok? Apakah memberikan obat suplemen aja bentuk tablet atau memang ini harus sudah ke operasi seperti itu enggak, Dok? Jadi pengobatan nggak langsung operasi ya para pemirsa sekalian. Ini biasanya kita lakukan pengobatan non farmakologis dulu ya. Biasanya tadi ada ditampilkan gambar ya tangan pakai sarung atau itu disebut sebagai wrist splint ya. Itu menggunakan penyangga pada tangan. Biasanya dalam beberapa bulan dievaluasi bisa sampai 6 bulan ya. Kalau sudah hilang gejalanya itu bisa dilepas kembali dan dikurangilah kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyebabkan injury yang berulang ya pada daerah telapak tangan. Kemudian biasanya pengobatan selanjutnya bisa dengan farmakologis. Biasanya diberikan obat-obatan yang sifatnya itu mengurangi sensasi nyerinya atau diberikan obat-obatan yang sifatnya anti-inflamasi, anti peradangan. Bisa diberikan obat vitamin pada pasien ini ya. Kemudian kalau itu juga tidak bisa dilakukan, bisa baru tindakan operasi. Tapi sebelumnya fisioterapi juga penting ya. Jadi kita konsul ke ahli fisioterapi, ada dilakukan stimulasi untuk daerah pergelangan tangannya sehingga itu bisa membantu mengurangi daerah eterpnya atau penjempitannya. Tetapi kalau tidak bisa dengan beberapa kali ini bahkan bisa dilakukan penyuntikan pada pasien. Suntik daerah telapak tangannya dengan obat untuk mengurangi inflamasinya. Kalau juga tidak bisa, bahkan dikatakan sampai lebih 2 kali suntikan juga tidak berkurang, maka dilakukan tindakan operasi. Tapi biasanya sebelum melakukan operasi, dokter akan melakukan pemeriksaan dulu. Ya, pemeriksaan di rumah sakit biasanya dilakukan dokter selain pemeriksaan fisik, salah pemeriksaan dengan namanya ENMG atau elektroneuromiolografi. Ya biasanya dilakukan pemasangan pada elektroda pada daerah saraf-saraf ya yang mempersarapi daerah otot, telapak tangan ya, medius tadi, kemudian dilakukan pemeriksaan di daerah dengan monitor, kita lihat kecepatan hantar sarafnya. Nah, dilihat ya, amplitudonya, latensinya dilihat nanti di dalam gambaran ENMG tadi. Nah, kalau misalkan terjadi kelainan pada daerah ENG-nya itu biasanya amplitudonya sudah mulai merendah bahkan sampai menghilang ya. Itu juga menandakan ada masalah di saraf medianusnya. Nah, bisa menentukan derajatnya pun dari pemeriksaan ENMG tadi. Biasanya diberikan suatu setrum dikit lah ya. Kalau istilahnya pemeriksaan setrum kata pasien ya. Jadi dikasihkan memang rangsangan saraf itu dengan setrum ya. Nah, nanti akan lihat gambaran gelombang daripada hantaran sarafnya tadi. Nanti diukur ada alat pengukurnya secara digital. Nah, itu bisa melihat daripada derajatnya. Nah, atau dilakukan pemeriksaan USG, ultrasonografi. Dengan alat sonografi dilihat secara anatomi daerah ini. Mengecil nggak, dan pembengkakan nggak di daerah terowongan tadi, itu bisa dilihat. Nah, kalau sudah seperti itu, derajatnya pun sudah berat, nah biasanya dokter akan merekomendasikan untuk dioperasi. Nah, biasanya yang kompeten dengan melakukan operasinya bisa dokter bedah saraf atau dokter ortopedi juga bisa. Nah, nanti akan dibebaskan itu yang namanya atapnya atau fleksornya, retikunakulum ligamentum karpalnya tadi dibebaskan untuk mengurangi volume yang besar di daerah terowongan tadi sehingga akan lebih memudahkan merilis daripada entrapmentnya atau penyempitan pada saraf medianus tadi. Nah, seperti itu. Jadi terakhirlah tindakan operasi itu. Jadi
tindakan operasi ini jalan terakhir dok Iya. ya. Ini juga pada kasus yang sudah cukup parah berarti dok Iya, ya. sudah Berarti parah, sudah berat. memang kita berharap kepada sahabat Muslim di rumah, memang kalau sudah ada tanda-tanda atau gejala tadi, beberapa hal gejala tadi, ini langsung ke konsultasi ke dokter, jangan biarkan lambat-lambat seperti itu dok ya, karena ini bisa berbahaya sampai bisa fatalnya tadi bisa permanen kehilangan fungsi dari tangan itu Iya, sendiri karena akan dok ya. menyebabkan kelemahan motorik, ya, pengecilan otot, Iya. ya, sehingga harus dicegah jangan sampai nanti makin memberat gejalanya, kelemahannya, sehingga Oke. operasi menjadi pilihan juga pada beberapa kasus carpal tunnel syndrome ini. Iya. Oke dok, nanti kita akan tanya kembali ketika sedang perawatan atau pengobatan apa saja yang harus Ya. dihindari, apakah ada hal makan-makan tertentu juga yang bisa mempengaruhi terjadinya CTS ini. Ya, tapi sebelumnya kita jeda terlebih dahulu dok. Sahabat Program Muslim yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.